Saya Pramono Anung Wibowo dengan Rano Dul Karno mendaftarkan diri menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan. Sekarang giliran kita bahas omongannya Mas Pram sama Rano Karno nih, kira-kira omongannya bener apa kagak ya? Kalau Mas Pram ini kan politisi legend, udah malang melintang. Sekarang pun dia menteri. Apalagi kalau di PDI itu udah lama juga senior. Kalau Rano Karno ini kan pernah jadi gubernur nih di Banten, anggota DPR juga. Ini kan berarti dua-duanya ini senior malang melintang. Ya kita kulik. Pertama nih ya, Mas Pram itu ngomong, dia tuh melihat banyak public transport itu terlalu empet-empetan, terlalu rame. Jadi frekuensinya tuh kurang. Problem utama KRL adalah frekuensi ketika jam sibuk. Jadi pagi dan sore orang terlalu padat karena kurang jumlah angkutannya. Wah mantep ini, ngerti barang ini orang nih. Bener Pak, KRL itu emang harus ditambah armadanya. Tapi kan ada masalah teknis, kata Pak Jonan dulu tuh. Masalah teknisnya adalah relnya KRL ini itu dipakai bareng-bareng sama kereta lain juga, kereta antar kota dan lain-lain. Bahkan kereta barang pun juga pakainya rel yang sama. Beda sama MRT tuh kan sendiri tuh ya buat MRT doang. Makanya ada kesulitan KAI itu nggak bisa nambahin frekuensi terlalu banyak. Masalahnya adalah Mas Pram ini kan politisi legend malang melintang, ikut sidang kabinet setiap minggunya tuh. Tapi kok Mas Pram nggak tahu kalau KRL itu di bawahnya KAI, yang di bawahnya Kemenhub, bukan urusan gubernur. Termasuk juga LRT Jabodetabek itu punya KAI juga. Jadi kalau Mas Pram jadi cagup itu nggak ada hubungan ke sono. Kecuali LRT yang di Rawamangun tuh, itu baru punya DKI. Jadi kalau Mas Pram ngomongin KRL nggak nyambung. Kedua nih, Mas Pram juga bilang itu MRT harusnya diteruskan tuh sampai Tangsel supaya nggak macet. Karena banyak orang Tangsel nggak mau naik MRT karena males parkir di Lebak Bulus kejauhan, mending sekalian aja ke kantor. Dan juga yang jadi problem adalah konektivitas. Hanya berhenti misalnya MRT hanya berhenti sampai dengan Lebak Bulus. Padahal masyarakat di Tangerang Selatan, kalau itu ditarik sampai Tangerang Selatan, maka kemacetan di Jakarta turunnya juga banyak. Orang nggak akan pakai mobil lagi. Itu gue setuju, teorinya mantep banget. Kalau kita pengen ngurangin macet di Jakarta, betul. Itu orang Tangsel, orang Depok, orang Bogor. Diharapkan kalau misalnya ke Jakarta, naik umum aja. Naik MRT ke, LRT ke, dan semacamnya. Masalahnya lagi, Mas Pram ini kan cagup DKI Jakarta. Ya DKI ataupun DKJ lah. Itu kan skupnya di Jakarta. Kalau Mas Pram pengen nerusin MRT sampai ke Tangsel lintas provinsi, itu kan urusannya PUPR, bukan urusan gubernur DKI. Nggak bisa Mas Pram sebagai cagup DKI terus menang jadi gubernur nih terus mau bikin MRT sampai ke Tangsel. Sekalipun duitnya ada juga harus koordinasi dengan pihak lain. Karena emang bukan urusan Mas Pram. Ada juga nih Mas Pram ngomongin soal emisi. Mas Pram bilang tuh kalau di Cina itu emisi dikurangin tuh dengan cara BBM dibatasi. Untuk urusan polusi, saya mengatakan bahwa kita harus punya pembanding, punya role model. Contoh yang paling ekstrim adalah di Beijing. Beijing berhasil karena dua hal. Bahan bakarnya dibatasin, yang kayak Pertalite nggak boleh lagi. Orang dipaksa untuk naik electricity atau hybrid. Dan turun sekarang Beijing beberapa waktu lalu mendampingi presiden. Turun banget dan ini saya yakin bisa di Jakarta. Oh setuju gua, BBM itu ya kalau terlalu murah bahaya, bikin polusi, bikin macet. Oh bener, setuju gua. Mas Pram ini memang teorinya mantap-mantap. Tapi lagi-lagi Mas Pram, membatasi BBM itu bukan wewenang Anda sebagai gubernur. Itu urusan siapa itu? Bukan Anda bro. Mas Pram kan gubernur DKI Jakarta, nggak bisa ngurusin Pertamina batasin BBM. Mas Pram juga bilang tuh kemarin naik MRT nyobain kan, Abang Dul kan. Nyobain terus tiba-tiba pas mau keluar tabnya berat, susah. Ini mesti dibenerin nih. Oh mantep itu. Mas Pram ini kan berarti sudah mencoba MRT, jadi tahu masalahnya tuh. Kemarin kami berdua mencoba naik MRT. Problem sederhana aja yang disampaikan Bang Dul tadi. Ngetap. Kalau di kita di mana aja, di negara dunia di mana aja, itu cuma tap langsung jalan. Ya. Ini sampai 4-5 kali gak jalan-jalan. Masa ngetap sampai 4-5 kali? Dan itu bukan hanya kami berdua. Belum ada orang-orang lain yang mengalami semuanya sama. Termasuk ketika mau naik busway. Masalahnya Mas Pram ya, sepertinya Mas Pram itu ngetap 5 kali gara-gara nggak biasa. Karena gue tiap hari naik MRT lancar-lancar baik, sekali tap juga bisa keluar. Dan lagi pula ya itu bukan masalah yang krusial gitu, tidak perlu diomongin lah. Itu kan masalah sepele aja. Dan yang memang lancar aja. Kalau TJ memang sering macet tuh di tapnya dan suka lemot. Tapi kalau MRT mah lancar banget. Mas Pram cobain dulu naik MRT setiap hari, jangan cuma sekali. Ada juga nih omongannya Bang Dul, Rano Karno nih ya. Dia bilang secara nggak langsung lah kalau sistem tap-tap Jaklingko tuh Mikrotrans tuh di tap-tap tuh ribet tuh. Gimana
tuh kalau misalnya internet lagi mati, kan nggak bisa nge-tap. Ini mah ribet. Karena Jaklingko itu sangat dibutuhkan. Dia bisa masuk ke daerah kecil kan. Karena dia kan bahasanya angkot, dia bukan bus besar. Dia feeder, tapi untuk kelas-kelas yang kecil kan. Nah jadi dari apalagi sistem, misalnya kan dia tap. Begitu mati tapnya jadi problem lagi supir itu. Bagaimana dia report? Ya namanya orang lagi transportasi. Mungkin lah kalau wifi daerah situ kena, tapi kalau nggak ada yang blank spot, ini Nggak problem bisa lagi kan. Nah jadi artinya coba kita cari sistem yang nggak usah bikin ribet masyarakat Jakarta gitu. Waduh, ini kan gue jadi garuk-garuk kepala. Apakah Bang Dul ingin kembali ke zaman kolonial, kita bayar pakai cash? Yang namanya kita mau bikin smart city, jangan pakai ribet-ribet. Ngasih duit ada kembalian. Kita ya pakai tap-tap lah. Masa mau dikembalikan ke zaman yang bisa pakai cash, bisa pakai tap? Wah, ribet yang ada. Ntar ada ngetem tuh gara-gara ngasih kembalian. Kita harus maju, kita embrace teknologi. Jangan takut sama teknologi. Terus gimana kalau mesin tapnya lagi rusak? Kalau mesin tapnya pernah rusak, sedang rusak, yang dibenerin ya benerin sistemnya. Pikirin gimana skema cadangannya kalau mesinnya lagi rusak. Bukan ngilangin tuh mesin, bukan yang mengembalikan cash juga. Ada juga nih Mas Pram ditanya soal jalur sepeda, tapi nggak dijawab. Cuma dijawab saya ini pesepeda banget loh, tapi nggak dijawab soal jalur sepedanya tuh, di skip. Jadi kalau jalur sepeda secara simpel, saya ini kan pesepeda banget. Keluhan yang paling mendasar adalah kontinuitas dari kebijakan. Nggak betul-betul diselesaikan. Yang sudah baik nggak diselesaikan. Kalau misalnya Mas Pram ini benar-benar pesepeda banget itu ya coba jawab dong, gimana soal jalur sepeda? Mas Pram juga ada bilang tuh di menit ke-6 di wawancara itu, dia bilang kita bikinlah jalur sepeda motor itu sendiri, gabung sama sepeda, jangan gabung sama mobil biar nggak macet. Kalau saya diberikan kesempatan itu, apa yang sudah diadakan dengan jalur sepeda diperbaiki. Kalau perlu dibuatkan elevated. Elevated buat siapa? Khusus untuk sepeda dan motor. Supaya di bawah kemacetan juga bisa berkurang banyak di Sudirman Tamrin. Ini contoh saja. Ya kurang lebih Mas Pram ngomong kayak begitulah. Intinya menggabungkan sepeda motor dengan sepeda. Waduh, kalau digabung tuh sepeda motor sama sepeda biasa, bahaya bener. Mana ada di seluruh dunia sepeda digabung sama motor, kagak ada. Jadi ya begitulah kurang lebih sekilas nih ya dari wawancara yang baru-baru ini terjadi. Gue melihat Mas Pram ini masih bingung untuk membedakan fungsi masing-masing lembaga. Kerjaannya gubernur, kerjaannya menteri, kerjaannya pusat, kerjaannya daerah, masih bingung. Jadi apa PR masih banyak nih. Lagi juga kenapa sih nggak Ahok aja? Kan PDI juga tuh Ahok. Ahok sama Rano Karno kan mantap itu kemarin. Ya kalau Bang Dulnya ya udah deh. Kalau Bang Dul kan yang penting jadi Betawi. Ya udah deh buat gimmick ya lumayan lah. Tapi paling nggak ada Ahoknya. Ahok itu mantap. Tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi? Kemarin kita udah bahas Dharma Pongrekun. Nih Mas Pram, next kita bahas lah RK.